Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah ta'ala berbicara dengan para hamba pada hari kiamat. Laisa bainahum wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara mereka dan di antara Allah penerjemah. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih. Mengimaninya dan membenarkannya. Ini adalah sifat pembicaraan milik Allah di mahsyar. Ketika Allah menghisab semua hamba, Allah berbicara dengannya. Ini isyarat kepada hadis yang sahih yang datang tidak hanya dari seorang dari sahabat, sebagaimana disebutkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bil haud. Mengimani telaga. Wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamati taridu alaihi ummatuh. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat yang didatangi oleh umatnya. Arduhu mithlu tulihi masiratu syahr. Lebarnya seperti tingginya perjalanan 1 bulan. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Bejananya seperti bilangan bintang-bintang di langit. Ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajh. Sesuai dengan khabar-khabar yang sah tentangnya, tidak hanya dari satu jalan. Ini adalah prinsip kedua, yaitu tetapnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga secara bahasa Arab artinya adalah majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Dengan sebab ini dikatakan telaga
demikian, telaga demikian, telaga Dajlah, telaga Al-Farrat, telaga An-Nil, dan demikianlah. Telaga adalah tempat yang air terkumpul padanya. Sedangkan telaga menurut syariat adalah haudun fil mahsyari li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tariduhu ummatuh yamudduhu mizabani fil jannah. Telaga di mahsyar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didatangi oleh umatnya yang dijadikan mengalir oleh dua pipa air di surga. Hadis-hadis tentang telaga sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sungguh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membuat kesimpulan dari hadis-hadis yang ada terkait telaga, dan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang mutawatir secara makna. Di antara hadis-hadis tentang telaga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Apa yang di antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman di surga. Wa minbari ala haudi, dan mimbarku di atas telagaku. Serta selain itu dari hadis-hadis. Selanjutnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu bi'adzabil qabr, mengimani azab kubur, wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha, sesungguhnya umat ini diberi ujian di kubur-kuburnya. Wa tus'alu 'anil imani wal islami wa man rabbuh wa man nabiyyuh, dan umat ini ditanya tentang keimanan, keislaman, siapa Rabbnya dan siapa nabinya. Wa ya'tihi munkarun wa nakirun kaifa syaa Allahu azza wa jal wa kaifa arad. Umat ini didatangi oleh munkar dan nakir di dalam kuburan, sesuai dengan cara yang Allah kehendaki dan sesuai dengan cara yang Allah inginkan. Wal imanu bihi wat tasdiqu bih, mengimaninya dan membenarkannya. Kita mendapati Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya beliau menutup setiap kaidah dan setiap prinsip agama yang beliau tetapkan dengan keimanan dan pembenaran, yaitu wajib diimani dan wajib dibenarkan. Hadis-hadis tentang azab dan kenikmatan di dalam kuburan termasuk perkara yang mutawatir yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara hadis-hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan Al-Barra bin Azib di Musnad Al-Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dia berpisah dari dunia dan dia menuju ke akhirat, atahu nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh. Dia didatangi oleh malaikat-malaikat dari langit yang wajah-wajah malaikat-malaikat itu putih. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu berkata kepada seorang hamba yang beriman yang berpisah dari dunia dan menuju negeri akhirat, "Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal kafira wal munafiqa idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Sesungguhnya seorang hamba yang kafir dan yang munafik apabila dia berpisah dari dunia dan menuju negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatun sudul wujuhi, dia didatangi oleh malaikat-malaikat yang wajah-wajah mereka hitam, sehingga malaikat berkata kepada hamba kafir dan hamba munafik itu, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang sangat buruk, ukhruji ila sukhtin minallahi wa ghadab." Keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Al-Hadis. Yang dikehendaki adalah mengimani bahwa alam kubur adalah yang pertama dari manazilil akhirah, dan mengimani bahwa orang yang beriman diberi nikmat di dalam kubur, serta mengimani bahwa orang kafir atau orang munafik diadab. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan dari orang-orang yang beriman diadab sesuai dengan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Adab kubur kadangkala berlanjut sampai hari kiamat, sehingga seorang mukmin dibersihkan dengan adab itu. Dan ada kalanya Allah mengumpulkan untuk seorang mukmin dua adab, di kubur dan di neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan kalian dari keduanya. Ada kalanya adab kubur berlanjut dalam waktu tertentu, kemudian berhenti karena Allah mengabulkan doa orang yang berdoa.
atau karena hukuman sungguh telah selesai, yaitu hukuman barzakhiyah, hukuman di alam kubur. Yang dikehendaki adalah wajibnya mengimani perkara ini dan wajibnya mengimani apa yang terjadi di barzakh. Dan mengimani perkara yang terjadi di alam kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat kepada seorang hamba, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka jika hamba yang ditanya itu orang yang beriman, dia bisa menjawab, Allah mengilhamkan kepadanya jawaban, sehingga hamba itu menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para malaikat berkata, apa yang membuatmu tahu? Bagaimana kamu mengetahui ini? Maka hamba itu menjawab, aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya. Adapun selain hamba yang beriman, maka dia mengatakan, saya tidak tahu. Aku mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu, lalu aku mengucapkannya. Kemudian malaikat berkata kepadanya, kamu tidak mengetahui dan kamu tidak membaca. Lalu hamba yang tidak beriman itu dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Lalu dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua yang dekat dengannya, kecuali jin dan manusia. Kita memohon kepada Allah ampunan dan keselamatan untuk kita dan untuk kalian di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.